Melanjutkan cerita sebelumnya. Menumpas bandit. 1 minggu berlalu, Lin Feng sampai di desa Hadong. Namun, pemandangan di desa Hadong membuatnya mual seolah akan mengeluarkan isi perutnya. Bagaimana tidak? Desa Hadong hancur lebur dan mayat-mayat warga desa bergeletakan di sana-sini. Desa Hadong, tampaknya baru saja mengalami pembantaian. Semakin Lin Feng melangkah, darahnya semakin mendidih. Dan amarahnya semakin memuncak. Beberapa warga desa tewas dengan cara yang mengerikan. Anggota tubuh mereka terpotong dan tercabik. Darah berceceran, bahkan beberapa gadis pun tewas tanpa busana. Lin Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Dengan aura kematian yang menakutkan muncul dalam dirinya. Dia mengingat pembantaian yang menimpa desanya dulu, yang menyebabkan kedua orang tuanya tewas. Bajingan. Siapa yang berbuat keji seperti ini? Aku akan membalasnya berkali lipat. Lin Feng tampak menyesali kedatangannya yang terlambat di desa Hadong. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Desa Hadong telah hancur lebur. Lin Feng terus melangkahkan kakinya melihat mayat yang bergelimpangan. Sesaat kemudian, dia melihat tumpukan mayat bergerak sendiri. Seseorang masih bernafas di bawah tumpukan mayat itu. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan tubuh penuh luka oleh benda tajam, Lin Feng menyibak tumpukan mayat tersebut dan mendudukkan orang itu. "Tuan, apa kamu baik-baik saja? Sepertinya aku akan mati sebentar lagi." Sekelompok bandit membabi buta menyerang warga desa Hadong, balas orang tersebut dengan nafas terengah-engah. "Apa kamu tahu di mana tempat persembunyian mereka? Luruslah ke utara. Dari desas-desus yang aku dengar, mereka bersembunyi di lembah tengkorak." Balas orang itu, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Tuan, bangunlah." Lin Feng menggoyang-goyang tubuh orang itu. Namun, orang itu tidak kunjung membuka matanya. Dia tewas menyusul warga desa lainnya. Lin Feng yang bingung harus diapakan mayat-mayat warga desa Hadong, membuat lubang besar di tanah dengan tinjunya. Dia kemudian mengubur mayat-mayat warga desa di lubang besar itu. Lin Feng beristirahat di sebuah rumah kecil yang tidak hancur. Dia kembali membuat ratusan pil, kemudian menelannya. Selama beberapa hari, Lin Feng di rumah kecil desa Hadong seorang diri. Menyerap esensi energi pil yang dia buat. Berkat usaha kerasnya, Lin Feng berhasil meningkatkan kultivasinya menjadi tahap pembentukan ke-7. Atau, setara dengan kultivator tahap pemula ke-7. Setelah beberapa hari di desa Hadong, Lin Feng melesat ke utara. Untuk mencari lembah tengkorak. Dia melewati gunung, perbukitan, sungai dan hutan belantara. Namun, belum juga menemukan tempat persembunyian para bandit itu. Tak lama, Lin Feng melihat sebuah lembah dengan banyak tulang tengkorak. "Apa ini yang dinamakan lembah tengkorak?" gumam Lin Feng. Lin Feng mengamati lembah tengkorak tersebut dan, di kanan kiri lembah itu terdapat banyak gua. Gua itu, merupakan tempat peristirahatan dan persembunyian para bandit. Beberapa waktu sekali, beberapa bandit secara bergantian berlalu lalang berjaga di luar gua. Lin Feng bersembunyi di sebuah dahan pohon dengan banyak dedaunan mengamati situasi. Dia tidak begitu saja melakukan penyerangan sebelum memastikan bahwa kemampuannya dapat melampaui para bandit. Menumpas bandit merupakan misi dari murid inti. Lin Feng bahkan belum setara atau melampaui Huang Qin yang merupakan murid dalam. Lebih baik, aku menunggu malam tiba untuk mencari tahu kemampuan para bandit, gumam Lin Feng. Saat malam menjelang, Lin Feng menyelinap. Berbaur dengan kegelapan malam, dia masuk dari gua satu ke gua lainnya untuk memastikan tingkat kultivasi para bandit. Lin Feng dengan mulus melakukan penyelinapan tanpa ketahuan para bandit seperti sebuah bayangan. Dia mengerutkan alis, setelah mengetahui jika kultivasi tertinggi dari para bandit itu berada di tahap pemula ke-5. Bagaimana bisa menumpas bandit rendahan seperti mereka, menjadi misi dari murid inti Sekte Pedang Api. Lin Feng merasa heran. Lin Feng tidak mengetahui jika misi menumpas bandit rendahan dapat menurunkan pamor dari sebuah sekte. Sehingga, beberapa sekte besar tidak mau mengambil misi itu. Namun, bagi Sekte Pedang Api, menumpas bandit merupakan misi yang cukup tinggi dari misi-misi lainnya.
Kalau begitu, aku tidak perlu waspada dan mengamati situasi. Untuk apa aku menunggu sampai malam menjelang? Aku pikir bandit-bandit ini hebat. Sehingga, menjadi bagian dari misi murid inti sekte. Duar. Lin Feng muncul dari kegelapan malam dan meledakkan sebuah batu besar dengan tinjunya. Siapa itu? Ada musuh. Para bandit keluar dari dalam gua dan langsung mengepung Lin Feng. Jumlah mereka sekitar 200-an orang. Siapa kamu? Tanya bandit, yang terlihat paling tinggi tingkat kultivasinya. Apa kamu pemimpin para bandit? Lin Feng tidak menjawab, dan malah balik bertanya. Untuk apa kamu bertanya? Aku memang pemimpin bandit. Kenapa kamu mencari keributan di markas kami? Tanya pemimpin bandit itu. Tentu saja untuk membantai orang-orang seperti kalian. Apa ada alasan kalian? Menghancurkan desa Adong dan membunuh para warga desa dengan keji. Pemimpin bandit mengerutkan keningnya. Apa kamu bermaksud membalas dendam? Kamu mencari mati dengan datang ke tempat ini. Ucap ketua bandit dengan nada meremehkan. Orang-orang seperti kalianlah yang layak untuk mati. Ujar Lin Feng. Omong kosong. Serang. Perintah pemimpin bandit kepada ratusan bawahannya. Lotus api dan es. Pedang 7 naga. Serak, serak, serak. Lin Feng, yang murka dengan para bandit menyerang mereka dengan pedangnya. Sebelum para bandit menyerangnya, gerakannya sangat cepat. Membuat para bandit tidak dapat menghindari serangannya. Satu persatu, bandit tewas dengan kepala terlepas dari badannya. Lin Feng tampak seperti bayangan menyibak kerumunan bandit. Sekali dia menebaskan pedang, puluhan bandit tewas dengan cara yang mengerikan. Beberapa bandit berkeringat dingin melihat Lin Feng yang seperti monster. Aura kematian yang cukup mematikan juga keluar dari dalam dirinya. Apa kamu monster? Pemimpin bandit tergagap. Kalian membunuh warga desa dengan cara yang keji. Aku pun tidak segan untuk berbuat keji terhadap kalian, ujar Lin Feng, kemudian melesat ke arah pemimpin bandit. Serak, serak. Lin Feng membabi buta menebas pemimpin bandit. Pemimpin bandit, yang berada di tahap pemula kelima itu pun tewas dengan tercabik-cabik. Para bandit yang tersisa, terdiam mematung ketakutan. Bahkan, beberapa dari mereka terkencing-kencing di celana. Melihat keganasan Lin Feng, mereka tidak bisa berkata-kata. Hanya menunggu takdir untuk kematian mereka. Serak, serak, serak. Lin Feng mengayunkan pedangnya kembali, menyibak kerumunan ratusan bandit. Ratusan bandit tidak bisa menghentikan langkah Lin Feng, yang bergerak sangat lincah seperti sebuah bayangan. Dalam waktu singkat, Lin Feng berhasil menghabisi ratusan bandit. Beberapa bandit mencoba untuk melarikan diri. Namun, Lin Feng dengan cepat menghalangi mereka dan menebas kepala mereka. Lin Feng pun berhasil menghabisi semua bandit yang ada di lembah tengkorak. Setelah berhasil menumpas para bandit, Lin Feng pun memasuki sebuah gua yang cukup besar. Gua tersebut merupakan gudang tempat para bandit menyimpan harta mereka. Terlihat banyak koin emas yang menggunung dan ribuan kristal jiwa. Lin Feng tersenyum senang, dan kemudian memasukkan semua koin emas ke dalam cincin ruang dimensinya. Sementara, ribuan kristal jiwa yang ada akan diserap energinya untuk berkultivasi. Lin Feng duduk bersila di tengah-tengah ribuan kristal jiwa yang menggunung itu. Dia kemudian mulai menyerap energi dari kristal-kristal jiwa tersebut. Meskipun hanya kristal jiwa dengan tingkatan rendah, dengan banyaknya kristal jiwa itu Lin Feng berharap bisa meningkatkan kultivasinya. Butuh waktu sehari bagi Lin Feng untuk menyerap kristal jiwa itu. Namun, kultivasinya tidak meningkat. Bagaimana mungkin ribuan kristal jiwa tingkat rendah berpengaruh terhadap kultivasinya? Bahkan, ribuan kristal jiwa tingkat tinggi pun pernah dia serap energinya saat dia di hutan kegelapan. Lin Feng keluar dari gua, melesat meninggalkan lembah tengkorak. Aku harus mendapatkan lebih banyak sumber daya. Gumamnya. Gor. Duar. Duar. Lin Feng mendengar raungan dan ledakan saat dia berada di wilayah hutan belantara. Dia mendekati sumber suara, dan melihat seekor serigala es bersayap sedang bertarung dengan gagak api raksasa di atas sebuah danau. Aku baru melihat binatang spirit mengerikan seperti itu. Binatang seperti itu, bahkan tidak pernah aku lihat di hutan kegelapan.
Lin Feng sedikit bingung saat melihat dua ekor binatang spirit yang menurutnya mengerikan berada di wilayah hutan biasa. Lin Feng juga tidak yakin bisa menghadapi binatang spirit itu. Sesaat kemudian, Lin Feng melihat sebuah lotus di atas permukaan danau. Serigala es dan gagak itu ternyata saling bertempur memperebutkan lotus yang muncul setiap ratusan tahun sekali. Itu lotus surgawi. Lin Feng terhentak kaget melihat lotus yang sangat berharga itu. Aku harus mendapatkannya. Lotus itu pasti dapat meningkatkan kultivasiku. Lin Feng bertekad untuk mendapatkan lotus surgawi itu. Namun, dia tidak bisa bertindak gegabah. Dengan kekuatan serigala es dan gagak api yang menurutnya bukan binatang spirit biasa, Lin Feng bersembunyi di balik bebatuan menyaksikan pertempuran kedua binatang spirit itu. Dia bermaksud mengambil lotus surgawi saat kedua binatang itu mulai melemah. Gor, duar, boom. Serigala es dan gagak api terus bertempur dengan sangat dahsyat. Sampai danau sesekali akan membeku dan menjadi lautan api. Ledakan pun terjadi di sana-sini di atas permukaan air. Sebuah keberuntungan menghampiri Lin Feng. Serigala es dan gagak api terlihat semakin melemah. Akibat pertempuran mereka yang telah berlangsung selama beberapa hari. Tak lama, kedua binatang dengan kekuatan seimbang itu pun tewas. Akibat serangan mereka masing-masing. Dari dalam tubuh serigala es, muncul sebuah kristal es, yang kemudian diserap masuk ke dalam lotus surgawi. Begitupun dengan gagak api, yang memunculkan kristal api, dan terserap masuk juga ke dalam lotus surgawi. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Lotus surgawi berubah menjadi lotus api dan es, gumam Lin Feng. Tanpa menunggu waktu lama, Lin Feng langsung berenang ke tengah danau dan mengambil lotus api dan es itu. Dia kemudian kembali melesat meninggalkan wilayah danau setelah mendapatkan lotus es dan api itu. Sepeninggalan Lin Feng, seseorang bertudung hitam sampai di danau tempat keberadaan lotus surgawi itu. Dia adalah patriark sekte Bulan Darah. Sebuah sekte aliran hitam, yang keberadaannya sangat misterius di Kekaisaran Qilin. Dia tampak suram, karena lotus surgawi menghilang dari danau. Bajingan, siapa yang mengambil lotus surgawi yang telah aku tunggu lama di danau ini? Lin Feng vs Huang Qin. Di markas klan Huang, patriark Huang Li telah menerima surat dari Huang Qin. Dia cukup senang setelah mengetahui keberadaan Lin Feng di sekte pedang api. Dia menunggu kabar baik dari Huang Qin, yang akan menghabisi Lin Feng dan mengirimkan kepalanya sebagai hadiah. Sementara itu, Lin Feng duduk bersila di bawah sebuah pohon, di wilayah pegunungan yang dia lalui. Dia menyerap energi lotus api dan es. Lin Feng berteriak merasakan sakit yang amat sangat. Ketika menyerap energi lotus api dan es itu, sesekali, organ di dalamnya terasa seperti terbakar dan membeku secara bergantian. Namun, Lin Feng terus bertahan menyerapnya agar kultivasinya meningkat. Butuh waktu seminggu, sampai energi lotus api dan es terserap habis oleh Lin Feng. Meskipun harus merasakan sakit yang sangat dahsyat, kultivasinya berhasil meningkat 3 tingkatan sekaligus menjadi tahap pemula pertama. Energi lotus api dan es ternyata sangat dahsyat. Sekarang, aku bisa mengalahkan Huang Qin, gumam Lin Feng. Kemudian, dia kembali melesat untuk menuju ke sekte pedang api. Beberapa hari kemudian, Lin Feng sampai di sekte pedang api. Beberapa penjaga gerbang sekte menatap Lin Feng yang hendak memasuki sekte. Ternyata kamu kembali ke sekte ini. Kami pikir, kamu telah melarikan diri karena takut dengan Huang Qin. Perselisihan Lin Feng dan Huang Qin ternyata menjadi perbincangan banyak orang di sekte pedang api. Penjaga gerbang sekte pun mengetahui akan hal itu. Lin Feng pun tersenyum kecut. Namun, dia tidak mengambil hati akan hal itu. Dia malah melemparkan beberapa pil kepada penjaga gerbang sekte. Itu untuk kalian, ujar Lin Feng sambil bergegas masuk. Ini pil kultivasi tingkat 5, terima kasih Tuan Muda. Penjaga gerbang sekte terpana melihat pil yang tidak pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Mereka sangat senang dengan pemberian dari Lin Feng itu. Lin Feng melangkah masuk ke sekte pedang api. Dia menuju ke balai misi
untuk menemui Patua Zhao. Patua Zhao mengucek matanya tidak percaya. Lin Feng kembali ke sekte dalam waktu yang cukup cepat. Aku memberimu waktu 3 bulan. Tidak kusangka kamu kembali setelah 1 bulan. Ujar Patua Zhao. Hanya bandit rendahan, tidak perlu waktu lama untuk menghabisi mereka. Balas Lin Feng. Patua Zhao menatap Lin Feng, dan mengamatinya lekat-lekat. Ada apa dengan kultivasimu? Tanyanya, yang melihat kultivasi Lin Feng yang menghilang. Wus. Lin Feng menunjukkan basis kultivasinya, membuat Patua Zhao tidak berkedip. Bagaimana mungkin kultivasimu naik 4 tingkatan dalam waktu sebulan? Apa kamu monster? Ujar Patua Zhao terbata-bata. Karena aku adalah jenius bela diri, hahaha. Balas Lin Feng. Kemudian, Lin Feng kembali menggunakan tekniknya agar kultivasinya tidak terlihat. Patua Zhao hanya menggeleng-geleng kepala tidak percaya bahwa Lin Feng semengerikan itu. Bagi kultivator lain, mungkin dibutuhkan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk dapat meningkatkan 1 tingkatan. Patua Zhao kemudian meminta token milik Lin Feng. Kemudian, dia mentransfer 10.000 poin kontribusi karena Lin Feng telah menyelesaikan misinya menumpas bandit. Lin Feng kemudian pergi ke Bukit Bintang. Setelah menemui Patua Zhao dan mendapatkan banyak poin kontribusi. Tung. Bunyi lonceng terdengar nyaring di seluruh wilayah sekte pedang api setelah Lin Feng membunyikannya. Siapa yang membunyikannya? Ayo kita ke sana. Tidak butuh waktu lama, puluhan ribu murid sekte berkumpul di arena yang ada di Bukit Bintang. Bunyi lonceng 3 kali, selalu menjadi ketertarikan bagi para murid. Pasalnya, sangat jarang sesama murid sekte pedang api saling membunuh dengan melakukan tantangan pertarungan bebas. Ternyata bocah itu, bukankah dia akan melawan Huang Qin 2 bulan lagi? Lin Feng berdiri di arena. Kemudian berkata dengan lantang, aku menantang Huang Qin di pertarungan bebas. Para murid menatap Lin Feng. Mereka heran, karena kultivasi Lin Feng tidak dapat diterawang. Ada apa dengan kultivasinya? Bukankah sebulan yang lalu dia berada di tahap pembentukan ke-6? Apa dia menekan kultivasinya? Sahut murid lainnya. Tidak hanya para murid, patriark dan tetua sekte pun menuju ke Bukit Bintang untuk menyaksikan pertarungan bebas yang mungkin akan merenggut nyawa. Mereka duduk di tempat kebesaran mereka masing-masing. Penatua Mang melesat ke arena untuk menjadi wasit pertarungan. Apa Huang Qin menerima tantangan ini? Huang Qin yang sudah berada di Bukit Bintang, langsung melesat ke arena menjawab tantangan dari Lin Feng. Aku menerima tantangannya. Bersiaplah, aku akan menebas kepalamu. Penatua Mang memberikan 2 lembar kertas perjanjian kepada Li Feng dan Huang Qin. Mereka berdua pun membubuhkan darah ke atas perjanjian itu. Di barisan murid-murid yang menyaksikan, Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu berkumpul. Ayo kita bertaruh, aku akan bertaruh atas kemenangan saudara Feng dengan seluruh poin kontribusiku, ujar Min Chu. Sebulan yang lalu, Lin Feng hanya berada di tahap pembentukan ke-6. Tidak mungkin, dia dapat mengalahkan Huang Qin. Aku bertaruh atas kemenangan Huang Qin. Sahut murid yang lain. Aku juga, aku bertaruh atas kemenangan Huang Qin, ucap lainnya. Lin Feng akan kalah dalam 1 kali serangan. Aku bertaruh untuk Huang Qin. Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu berhasil memprovokasi murid-murid untuk bertaruh. Para murid, banyak yang bertaruh untuk kemenangan Huang Qin. Aku yakin, saudara Feng dapat mengalahkan Huang Qin. Kita akan menjadi kaya jika seperti ini. Gumam Wang Ru. Kakak Feng pasti akan menang, sahut Xiao Yuli. Di arena, Huang Qin menatap Lin Feng dengan aura membunuh yang cukup pekat. Aku akan memenggal kepalamu, dan mengirimkannya sebagai hadiah untuk patriark klanku. Ujarnya kepada Lin Feng. Kamu adalah monster. Apa kalian siap? Tanya Penatua Mang. Cepatlah. Aku sudah tidak sabar menghabisinya. Balas Huang Qin. Baiklah kalau begitu. Mulai. Wus. Serak. Lin Feng dengan gerakan yang sangat cepat, muncul di hadapan Huang Qin. Bahkan sebelum Huang Qin sempat berkedip, dia memenggal kepalanya tanpa banyak bersusah payah.
Huang Qin yang berada di tahap pemula ke-9 pun tewas terpenggal oleh Lin Feng dalam sekejap mata. Patriark Zenli berdiri dari kursinya, mengerjapkan matanya tidak percaya. Dia membunuhnya tanpa rasa berdosa. Gumamnya melihat Lin Feng yang tersenyum saat membunuh Huang Qin. Beberapa tetua pun berdiri dari kursinya, terhentak kaget. Dari mana monster seperti itu berasal? Murid-murid yang menyaksikan menjadi hening. Mereka menjadi sedikit ketakutan terhadap Lin Feng. Bahkan, di kalangan murid inti sekte yang menyaksikan, Penatua Mang tidak bisa berkata-kata. Lin Feng memenangkan pertarungan bebas. Dalam waktu singkat, Tetua Zhang tampak mengkhawatirkan Lin Feng. Meskipun sudah melakukan perjanjian agar tidak ada yang membalas dendam, klan Huang tidak mungkin akan diam saja jika mengetahui hal ini. Sementara orang-orang masih dalam heningan dan ketakjuban, Lin Feng melesat dari Bukit Bintang untuk kembali ke kediamannya. Saudara Feng tunggu. Wang Ru dan Min Chu pun mengikuti langkah Lin Feng meninggalkan Bukit Bintang. Begitupun dengan Xiao Yuli. Lin Feng sampai di halaman rumahnya. Kemudian, menengok ke arah Xiao Yuli dan lainnya. Kenapa kalian mengikutiku? Pergilah dari sini, dan jangan dekat-dekat denganku. Perintahnya. Lin Feng yang menyadari dirinya memiliki musuh, merasa jika Xiao Yuli dan lainnya akan berada dalam bahaya. Dia tidak ingin berdekatan dengan siapapun. Dia juga merasa, perjalanan hidupnya akan berada dalam bahaya. Karena ingin menumpas sekte aliran hitam. Kemana saja kakak Feng sebulan ini? Tanya Xiao Yuli. Aku melakukan misi sekte. Kalian lebih baik pergi dari kediamanku. Karena aku ingin beristirahat, usir Lin Feng. Saudara Feng, kami memperoleh banyak poin kontribusi. Ujar Min Chu. Lin Feng melemparkan token sekte miliknya kepada Min Chu. Dan Min Chu memasukkan beberapa poin kontribusi ke dalamnya. Saat Lin Feng hendak masuk ke kediamannya, Tetua Zhang tiba-tiba berada di halaman rumahnya dan menghampirinya. Bocah, kamu telah mengalahkan Huang Qin. Kamu berhak menjadi murid dalam menggantikan peringkat Huang Qin dan memperoleh fasilitas yang lebih baik, ujar Tetua Zhang. Tetua Zhang kemudian mengantar Lin Feng ke bukit kedua. Tempat keberadaan murid dalam. Huang Qin adalah murid dalam, dengan peringkat 98. Dan posisinya, kini digantikan oleh Lin Feng. Dan Lin Feng juga, mendapatkan rumah yang lebih bagus dari sebelumnya. Lin Feng sedikit takjub dengan rumah barunya yang lebih besar dari murid luar. Dia kemudian mempersilahkan Tetua Zhang untuk masuk ke dalam rumah barunya itu. Bocah, bagaimana kamu bisa mengalahkan murid dalam yang berada di tahap pemula ke-9? Aku melihat kultivasimu hanya berada di tahap pembentukan kelima saat seleksi. Apa kamu sengaja menekan kultivasimu, dan kenapa sekarang aku tidak bisa melihat basis kultivasimu? Tetua Zhang bertanya, tentang apa yang menjadi rasa penasarannya. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia sendiri tidak tahu alasan kenapa dia dapat melampaui kultivator yang berada satu tahap di atasnya. Jika Lin Feng berada di tahap pembentukan, dia setara dengan kultivator tahap pemula. Jika dia tahap pemula, dia bisa setara dengan kultivator tahap raja. Dan begitupun seterusnya. Lin Feng selama ini berpikir, jika hal itu karena jiwa bela diri naga kuno yang berada di tubuhnya. Namun, Lin Feng tidak ingin Tetua Zhang tahu tentang jiwa bela dirinya. Aku mengandalkan kemampuan, bukan kultivasi. Aku menyembunyikan kultivasiku karena hal itu menjadi masalah bagiku. Balasnya. Aku rasa, kamu adalah monster. Aku sangat penasaran dengan guru dari pemuda sepertimu. Ucap Tetua Zhang. Guruku hanyalah orang biasa. Jawab Lin Feng. Tetua Zhang mengganggukan kepalanya. Dan tak lama, dia pergi dari kediaman Lin Feng. Setelah merasa cukup berbincang-bincang. Beberapa hari berlalu, Lin Feng selalu saja meracik pil dan menelannya. Dia melakukan kultivasi tertutup di dalam rumahnya. Sementara itu, berita tewasnya Huang Qin oleh Lin Feng dengan cepat sampai ke Patriark Huang Li. Huang Li mengadakan pertemuan dengan beberapa tetua klan. Apapun yang terjadi, klan Huang harus membunuh bocah bajingan itu. Huang Li semakin murka terhadap Lin Feng.
Bagaimana cara kita menyingkirkannya? Huang Qin telah membuat perjanjian darah dengannya. Sekte Pedang Api pasti melindunginya. Balas Tetua Huang Mo. Patriark Huang Li mengingat generasi muda klan Huang yang berada di Sekte Gunung Petir. Sekte itu merupakan sekte besar di wilayah Provinsi Bintang Biru. Generasi muda itu bernama Huang Do. Apa kalian sudah mengirim sketsa wajah bocah bajingan itu ke Huang Do? Kami sudah melakukannya, Patriark. Balas salah satu tetua. Berikan kabar kepadanya, jika kita membutuhkan kehebatannya untuk menghabisi bocah itu. Sekte Pedang Api tidak mungkin bermacam-macam dengan sekte besar seperti Sekte Gunung Petir. Bersambung.